Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Afifah Ramadhani dan partner saya Nur Sucitra Alifah Hidayat. Di sini kami akan melakukan transaksi PT Nuansa Berkah. Nah, yang pertama untuk kita lakukan yaitu adalah membuka data perusahaan yang sebelumnya, yaitu klik titik 3, lalu pilih folder tempat kalian menyimpan, lalu pilih file yang kalian simpan PT Nuansa Berkah. Lalu apabila sudah klik, lalu klik buka, lalu klik OK. Lalu kalian masukkan atasannya supervisor, tinggal disalin, lalu copy, lalu klik OK. Oke, baik. Langsung saja kita lanjutkan pada transaksi pertama. Di sini transaksi pertama itu bukti kas keluar. Untuk pembayaran gaji karyawan, maka kita ke kas bank, pembayaran, lalu kita isi pay formnya, kas in bank, buktinya itu PKK 01, tanggalnya 1 Desember 2012. Memonya bisa kita isi dengan pembayaran gaji karyawan bulan Nov 2021. P-nya kita isi bagian gaji dan upah dan PLN. Pada soal PT Nuansa Berkah ini sudah dikasih tahu akunnya, jadi tinggal kita masukkan saja. Lalu kita enter. Jangan lupa untuk klik kalkulator. Setelah diisi semua, kita simpan dan tutup. Lalu kita lanjut ke bukti transaksi kedua, yaitu pelunasan piutang dagang. Kita ke penjualan, penerimaan penjualan, kita isi kasnya itu PT Semoga Makmur, nomor fakturnya, tanggalnya sesuai yang ada di soal. Memonya bisa kita isi penerimaan pelunasan piutang, kita checklist. Lalu yang pada kolom total diskon kita isi karena dia mendapat denda 1% dari nominal yang ada. Kita isi late fees collected dan kita isi nominalnya. Jangan lupa untuk menambahkan min di depannya ya. Lalu kita klik OK. Jangan lupa kalkulatornya. Setelah diisi semua dan sama, kita bisa simpan dan tutup. Kita lanjut ke bukti transaksi 3, yaitu faktur pembelian. Kita ke pembelian, faktur pembelian, lalu kita isi PT Britania, kita isi nomor faktur dan tanggal fakturnya. Ship date-nya juga kita isi ya. Lalu kita isi itemnya sesuai yang ada di soal, apa saja yang dibeli.
Setelah di enter, kita dapat mengisi description-nya itu faktur pembelian, lalu karena dia mendapat beban, jadi kita klik beban, fact paid itu nominalnya 1 juta, lalu enter dan klik kalkulator. Setelah diisi semua, dia membayar uang muka, jadi kita bayar pemasok. Kita ganti tanggalnya sesuai yang ada di soal. Memonya bisa kita isi dengan pembayaran uang muka, dan payment amount-nya kita ganti dengan yang ada di soal, yaitu 50 juta. Lalu enter. Setelah selesai semua, kita dapat simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Lalu kita lanjut ke bukti transaksi keempat, yaitu retur. Kita ke pembelian, retur pembelian. PT Britania, nomor fakturnya dan tanggal fakturnya kita isi, lalu kita pilih barang yang ingin kita retur, dan description-nya bisa kita isi dengan retur pembelian. Lalu kita pilih itemnya yang ingin diretur. Di sini kita klik no karena kita hanya meretur 1 unit, tidak semuanya. Setelah itu kita enter dan pastikan sudah terisi semua sesuai dengan yang di soal, lalu kita klik simpan dan tutup. Ini kita klik OK. Lalu kita lanjut ke bukti transaksi kelima, yaitu faktur penjualan. Kita ke penjualan, faktur penjualan. Kita isi pelanggannya itu PT Semoga Makmur, nomor fakturnya dan tanggal fakturnya juga kita isi. Lalu kita isi item yang dijual itu apa saja. Setelah itu freight-nya itu kita isi.
descriptionnya kita isi faktur penjualan, dan akun biaya kirimnya itu kita isi free collected. Setelah dipastikan isi semua, karena di sini dia pembelian bayar langsung, kita klik bayar. Kita ubah tanggalnya. Lalu memonya bisa kita isi dengan penerimaan, pembayaran, penjualan, form name-nya kita isi ya, kita ubah sesuai yang ada di soal, lalu kita simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi ke-6, yaitu bukti kas masuk. Lalu klik cash and bank dan pembayaran. Lalu untuk paid form kalian pilih cash and bank. Lalu untuk tanggalnya tanggal 12 Desember 2022. Jangan lupa masukkan memonya, yaitu dengan pembayaran servis kendaraan. Lalu masukkan pay-nya bengkel Hanafi. Lalu kalian cari akun repairs and maintenance expense. Lalu masukkan saldonya sebesar 1.500.000. Lalu silakan kalian cari lagi akun income tax payable. Lalu masukkan saldonya sebesar 30.000. Lalu jangan lupa untuk klik amount-nya atau kalkulatornya.
apabila sudah, klik simpan dan tutup. Lalu transaksi ketujuh ada bukti kas masuk. Kalian pilih cash and bank, lalu ke penerimaan. Lalu untuk profit to-nya dipilih cash in bank, lalu masukkan voucher nomornya sesuai yang di soal. Lalu masukkan tanggalnya 14 Desember 2022. Untuk memonya diisi yaitu pelunasan piutang karyawan. Lalu klik nomor akun, lalu kalian cari akun Employer Receivable. Lalu kalian masukkan nominalnya sebesar 1.800.000. Lalu klik amount atau kalkulator. Lalu apabila sudah, klik simpan dan tutup. Lalu lanjut ke transaksi 8, yaitu ada bukti kas keluar. Kalian bisa pencet pembelian, lalu pembayaran pembelian. Lalu untuk vendornya kalian pilih PT Britania. Lalu masukkan from nomornya sesuai dengan yang di soal. Lalu masukkan payment date-nya tanggal 16 Desember 2022. Lalu juga masukkan tanggal di bawahnya sama, yaitu 16 Desember 2022. Lalu masukkan memonya, yaitu pelunasan hutang dagang. Lalu yang mau dibayar ini yaitu invoice nomor FPSK strip 011. Kalian tinggal klik kotak bayar, lalu pencet, lalu di payment amount-nya akan muncul, lalu kalian bisa klik kotak merah itu, lalu isi informasi diskon. Untuk akun diskonnya, kalian pilih purchase diskon ya. Lalu masukkan jumlah diskonnya sebesar 1.746.780.000. Lalu kalian klik OK. Lalu jangan lupa untuk klik kalkulator. Apabila sudah, kalian bisa klik simpan dan tutup. Nah, lalu yang selanjutnya ada transaksi ke-9,
yaitu faktur penjualan. Di sini kalian bisa pilih penjualan, lalu klik faktur penjualan ya. Nah, lalu untuk pelanggannya di sini kalian pilih PT Jaya Sentosa. Untuk invoice nomornya sesuai yang di soal. Untuk invoice date-nya yaitu tanggal 18 Desember 2022. Begitupun ship date-nya sama. Lalu kalian klik item, yaitu pilih TV LED dengan kuantitas 8 dan unit price-nya sebesar 7.087.500 dengan amount-nya 56.700.000. Lalu kalian pilih item lagi TV LCD dengan kuantitasnya 10 dan unit price-nya sebesar 11.900.000, down amount-nya 119 juta. Lalu masukkan nominal 1 juta di freight paid. Lalu untuk isi deskripsinya faktur penjualan. Lalu apabila sudah, kalian bisa klik bayar. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kalian bisa isi payment date-nya yaitu 18 Desember 2022. Begitupun dengan check wait date-nya juga sama. Lalu untuk memonya kalian bisa isi dengan penerimaan uang muka. Nah, untuk payment amount-nya ini kalian hapus lalu isi sebesar 50 juta. Lalu apabila sudah, jangan lupa klik kalkulator. Lalu klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi ke-10. Di sini kalian bisa pencet pembelian. Lalu klik faktur pembelian. Untuk vendornya kalian pilih PT Semesta. Lalu untuk invoice nomornya bisa sesuaikan dengan soal. Untuk invoice date-nya tanggal 19 Desember 2022, begitupun dengan ship date-nya sama. Lalu kalian klik item, pilih TV LED dengan kuantitasnya 12, unit price-nya 5.827.500, maunya 69.930 juta.
Lalu apabila sudah, kalian bisa pilih TV LCD dengan kuantitasnya 10, unit price-nya 9.775.000 dengan amount-nya 97.750. Lalu jangan lupa untuk klik kalkulator. Dan untuk deskripsinya kalian bisa isi dengan faktur pembelian. Lalu klik beban dan pilih nomor akun, yaitu pilih FreightPaid. Lalu kalian bisa isi amount-nya sebesar 1 juta. Lalu kalian bisa klik bayar pemasok di bagian atas. Lalu isi memo penerimaan uang muka. Lalu kalian untuk form nomornya bisa diubah sesuai soalnya. Untuk payment date-nya tanggal 19 Desember 2022, begitupun untuk tanggal di bawahnya ya, sama. Lalu apabila sudah, kalian bisa klik simpan dan tutup. Baik, lanjut ke transaksi 11. Itu retur penjualan, itu kita ke penjualan, retur penjualan, kita isi PT Jaya Santosa, nomor buktinya kita isi dan tanggalnya. Lalu kita isi barang yang ingin direktur apa, dari nomor faktur berapa. Description-nya bisa kita isi dengan direktur penjualan. Lalu kita isi itemnya yang ingin direktur, yaitu TV LCD 0, karena kita hanya meretur 2 unit, tidak semuanya. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Lalu bukti transaksi 12, yaitu pembayaran. Kita ke Kasbank, pembayaran, kita isi cash in bank, lalu kita isi voucher numbernya dan tanggalnya. Memonya bisa kita isi dengan pembayaran angsuran hutang bank. P-nya bisa kita isi dengan Bank Permata. Lalu akunnya kita isi dengan Bank Loan. Lalu kita
kita isi dengan interest expense. Jangan lupa untuk klik kalkulator. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Setelah itu kita lanjut. Bukti transaksi 13 ini tidak kita isi terlebih dahulu karena di akhir akan ada pengisian kembali, jadi kita lengkap. Lanjut ke transaksi 14. Kita ke kas bank penerimaan, lalu kita isi cash in bank, number vouchernya itu, lalu date-nya kita isi. Memonya bisa kita isi dengan penerimaan pendapatan dividen, lalu kita klik akunnya. Setelah itu jangan lupa klik kalkulator. Setelah diisi semua, kita bisa lanjutkan dengan klik simpan dan tutup. Bukti transaksi 15 juga sama, kita isi belakangan. Kita lanjut ke bukti transaksi 16, yaitu pembayaran. Kita ke kas bank pembayaran, kita isi dia memakai cash in bank, voucher numbernya kita isi, tanggalnya juga kita isi. Lalu memonya bisa kita isi dengan pembayaran PPN bulan November. Pay-nya bisa kita isi dengan kas negara. Dan kebetulan lagi di sini sudah ada nama akunnya, tinggal kita pindahkan saja ke accurate, kita isi. Setelah itu jangan lupa kita klik kalkulator. Lalu klik simpan dan tutup. Kita lanjut bukti transaksi 17 atau bukti transaksi terakhir. Kita ke kas bank pembayaran, kita isi dengan platformnya itu cash in bank,
isi tanggalnya karena nomornya sudah sama. Lalu memonya itu bisa kita isi sesuai yang ada di keterangan soal, yaitu pengisian kembali dana kas kecil. P-nya itu pemegang kas kecil. Account-nya itu kita isi dengan bukti transaksi 2 yang di atas yang tadi kita lewati, yaitu office supplies sebesar 500.000, lalu store supplies sebesar 300.000. Terus kita isi dengan advertising expense itu sebesar 850. Lalu jangan lupa untuk dikalkulator. Setelah itu kita simpan dan tutup. Nah, jadi kita sudah mengerjakan semua transaksi. Nah, teman-teman, kita akan melakukan penyesuaian, yaitu ke buku besar, lalu ke bukti jurnal umum, lalu masukkan voucher nomornya sesuai dengan soal. Lalu apabila sudah, masukkan tanggalnya juga sesuai dengan soal ya. Lalu kalian klik nomor akun, dan untuk akun-akunnya menyesuaikan dengan penyesuaian ya, penyesuaian yang ada. Nah, apabila sudah teman-teman, kita akan melakukan proses akhir bulan pada buku besar.
Nah, di sini untuk periodenya yaitu bulan Desember dan untuk tahunnya 2022 ya. Nah, apabila sudah klik OK, lalu klik OK lagi. Nah, sekiranya ini video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.